Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Para alim, para kiai, para ustadz, kepada beliau Bapak Haji Yofi Arianto selaku pendiri Pondok Pesantren Haji Sugianto dan Bapak Baskoro selaku Ketua Yayasan Haji Sugianto, soho Ibu Nuril selaku Ketua Pondok Pesantren Haji Sugianto, para Dewan Guru, para Ustadz, para santri, ibu-ibu, hadirin hadirat, semuanya saja yang hadir di majelis ini yang saya muliakan. Tidak ketinggalan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada Bapak Lurah Sungai Akar sini dan perangkatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, ini acaranya Maulid Nabi. Sedikit saya menerangkan tentang sejarahnya terjadinya Maulid, Pak. Dulu ada nama negara yang bernama negara Irbili. Jadi negara Irbili ini suatu negara yang tinggal di pesisir Mekah sana. Itu negara Irbili ini Pak, Bu, itu bertahun-tahun musim paceklik, bertahun-tahun kena musibah, bertahun-tahun kena penyakit, bertahun-tahun lamanya, Bu. Paceklik bertahun-tahun, pertanian hancur, peternakan juga tidak berhasil, penyakit melanda. Masya Allah, luar biasa cobaan yang diberikan oleh Allah kepada negara Irbili ini. Kemudian suatu saat pas hari bulan Maulid, ini Raja Irbili ini mengadakan Maulid Nabi, Pak. Mengadakan Maulid Nabi. Diadakan Maulid Nabi ini oleh Raja Irbili ini selama 7 hari 7 malam. Subhanallah. 7 hari 7 malam lamanya. Lah akhirnya setelah acara Maulid Nabi ini diadakan oleh Raja Irbili ini dengan keajaiban, dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW, penyakit yang ada di negara itu hilang, paceklik yang ada di negara itu juga hilang. Subhanallah. Akhirnya musim panen berhasil, penyakit hilang, rakyatnya jadi makmur. Karena apa? Karena barokahnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Inilah suatu keajaiban oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi inilah yang terjadi pertama kali yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Raja Irbili. Suatu negara yang tinggal di pesisir Mekah. Lah kenapa kok diperingati? Ini memang hebatnya luar biasa Nabi Muhammad, Pak. Pantas kalau kita memperingati. Karena apa? Nabi Muhammad adalah seorang yang hebat, seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat mulia. Bukan kita yang memuliakan, tapi Allah sendiri juga memuliakan, Pak. Allah sendiri juga memuliakan Nabi Muhammad. Contoh, Allah menyuruh kita puasa, tapi Allah itu tidak puasa. Benar gak? Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Kenapa? Ya puasa itu kan benteng, kekuatan. Ya supaya kita kuat, iman kita kuat, tubuh kita kuat, kita harus berpuasa. Itu adalah kekuatan. Allah tidak perlu puasa. Kenapa? Allah sudah kuat, Allah sudah kokoh, jadi tidak perlu puasa. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita zakat, tapi Allah tidak zakat. Kenapa? Zakat itu membersihkan
kita membersihkan harta kita. Allah sudah bersih, Allah sudah suci. Jadi tidak perlu zakat. Terus Allah itu menyuruh kita yaitu sholat, ya kan? Allah menyuruh kita sholat. Sholat itu apa? Menyembah Allah. Lah yang disembah Allah kok Allah sholat? Tidak mungkin. Subhanallah. Terus Allah menyuruh kita haji. Ya tak? Allah menyuruh kita haji, tapi Allah tidak haji. Terus Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi, Allah juga bersolawat. Subhanallah. Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusallu ala Nabi. Subhanallah. Allah menyuruh kita bersolawat, Allah juga bersolawat. Inilah bukti kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang harus kita peringati. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini. Terus di dalam peringatan ini untuk apa, Pak? Untuk menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok diceritakan? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang paling soleh di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Tiada bandingnya kecuali Nabi Muhammad. Subhanallah. Orang yang paling soleh. Jadi kalau kita menceritakan kesolehan Nabi Muhammad, ya tak? Kebaikan Nabi Muhammad, apa kata hadis? Idza dzukira asma'us soleh nazalatur rahmah. Ketika kita menceritakan kebaikan Nabi Muhammad, ketika kita menceritakan kesolehan Nabi Muhammad, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya di majlis itu. Allahumma amin. Jadi kalau saya menceritakan Nabi Muhammad, panjenengan mendengarkan, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmat. Inilah kemujizatan Nabi Muhammad. Saya ceritakan kehebatan Nabi Muhammad, Pak, Bu. Ketika umur 1 bulan, Pak, dalam kandungan Siti Aminah, itu Nabi Muhammad didatangi oleh Nabi Adam. Tahu, Pak, Nabi Adam, ya? Nabi Adam tahu ya? Manusia pertama. Itu jadi umur 1 bulan. 1 bulan itu Nabi Muhammad disowani oleh Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Apa kata Nabi Adam kepada Aminah? Ya Aminah, absir ya Aminah. Hei Aminah, berbahagialah kamu. Faqad hamalti sayyidul anbiya. Hei Aminah, berbahagialah kamu. Bayi yang kamu kandung ini adalah nanti dia akan menjadi rajanya para nabi. Wahfari Robi'ah wa Mudor. Dan dia akan membuat kebahagiaan kaum Robi'ah dan Mudor. Pesan siapa? Nabi Adam. Pada bulan pertama. Nabi Adam yang sowan. Subhanallah. Enggak main-main. Nabi Adam ini adalah juga Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat subuh, Pak, Bu. Nabi yang pertama kali melaksanakan sholat subuh. Itu Nabi Adam. Pertama kali ceritanya begini, Pak. Jadi Nabi Adam begitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Bumi ini gelap sekali, Pak. Gelap sekali, Bu. Akhirnya Nabi Adam itu takut dengan kegelapan bumi ini. Akhirnya Nabi Adam itu berdoa terus kepada Allah. Meminta terus kepada Allah. Terus akhirnya pagi datang. Timbul pagi. Kelihatanlah hijau-hijauan di muka bumi ini. Terus kemudian rasa takut Nabi Adam itu hilang karena sudah melihat hijauan, keindahan bumi. Hilang rasa takut Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujudnya Nabi Adam itu 2 kali, Pak. Sujudnya Nabi Adam itu 2 kali kepada Allah. Waktunya sujud Nabi Adam itu 2 kali, waktunya pas waktu subuh. Terjadilah sholat subuh 2 rakaat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Ini sejarah, Pak.
sejarah. Jadi ini awake dhewe iki ora ngerti sejarah Pak Bu, ya Masya Allah. Nanti akan keliru kehidupan kita. Terus Nabi Adam melaksanakan sholat subuh. Untuk apa? Untuk menebus kesalahan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menebus dosa-dosanya Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Panjenengan nek duit dosa, kalau punya dosa itu ndak usah ingat siapa-siapa Pak Bu. Langsunglah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bu, sampean tak kandani, nek sampean kesulitan ekonomi, kesulitan duit, ya toh Bu, utange akeh, iku ojo sambat karo tanggani, ojo sambat karo dulure Bu, tak kandani. Nek sampean kalau kamu sambat kepada saudaranya, kamu sambat pada tetangganya, iku ora iso bantu, wis ora gelem bantu, malah geguyu, malah ngenyek. Betul apa enggak Bu? Betul apa enggak? Sambatlah karo Gusti Allah, mesti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah janji kepada kita. Apa kata Allah? Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Kalau kamu ingat kepada saya, maka saya juga akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sulit itu sambatnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Fadkuruni bitoat adkurkum bil makbul, kata ilmu tafsir. Kalau kamu ingat kepada saya dengan cara taat, ibadah, sholat, zakat, puasa, dan sak piturute, maka Allah akan ingat kepada hambanya dengan cara menerima amal ibadah kita. Allahumma, Masya Allah. Fadkuruni bil ihsan aturkum bir rahmat, kata ilmu tafsir. Kalau kita ingat kepada Allah dengan cara kebaikan, dengan cara silaturahim, dengan cara saling menolong, maka Allah akan ingat kepada kita dengan cara melimpahkan rahmatnya. Subhanallah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Ini balasan Allah. Tapi Pak, Bu, Allah mengatakan lain. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Tapi di dalam Quran yang lain, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka, kata Allah. Pak, Bu, sampai mirengaken. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka, kata Allah. Nah, terus. Kalau kita lupa akan Allah, berpaling dari Allah, dunka, sulit hidupmu, kata Allah. Dunka ditafsir lagi, ai fi hayatihi wa mamatihi wa rizkihi. Sulit kehidupan kamu. Dan ketika kamu meninggal dunia, itu dalam keadaan sulit, kata Allah. Sulit rezeki kamu, kata Allah, kalau kamu berpaling dari Allah, na'udzubillah. Bukan aja kesulitan Pak yang kita dapatkan, tapi Allah juga akan menghinakan kita kelak. Kita akan menghadap Allah, kita akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah, ya Allah. Bukan adanya Allah yang menghinakan, Bu. Kalau kita berpaling dari Allah, kita dihina, kita disiksa. Bukan aja itu aja yang kita dapatkan, tapi bumi juga akan menghinakan kita. Ini kata Allah. Apa kata bumi? Hai anak cucu Adam, kamu telah bersenang-senang di atas saya, tapi hari ini kamu susah di perut saya, kata bumi, Pak. Bu, cari bumi. Apalagi kata bumi? Hai anak cucu Adam yang tidak pernah ingat kepada Allah, kamu telah makan sesukamu di atas saya,
tapi hari ini cacing ular lipan yang akan memakanmu di perut saya. Naudzubillah. Hai anak cucu Adam yang berpaling dari Allah, kamu telah bersenang-senang di atas saya, tapi hari ini kamu susah di perut saya. Kamu telah tertawa-tawa di atas saya, tapi hari ini kamu menangis di perut saya, kata bumi. Pitet sampai ke bumi iki, Pak. Nek ingkar karo Gusti, Gusti Allah kok jadi lawan, Pak. Bu, Gusti Allah ini ampun dilawan, King. Kebesaran Allah tidak ada batas, Pak. Sampean nek munggu Gusti Allah kecil era karuan, Pak. Cilik banget sampean iki. Awake dhewe iki cilik tenan, Pak. Ora apa-apa nih. Contoh ke Pak, Bu. Awake dhewe jakul nang dhuwur bumi. Romongsone bumi niki menurut awake dhewe iki luasnya luar biasa. Enggak usah sak bumi. Menurut kita Pulau Riau ini udah luasnya luar biasa, gede ini luar biasa, Pak. Tapi bumi yang kita anggap besar ini itu masih kecil sekali dibanding matahari, Pak. Matahari, Bu, Pak, itu menurut bumi besarnya luasnya luar biasa. Tapi itu masih kecil sekali dibanding Bima Sakti. Bima Sakti menurut matahari besarnya luar biasa. Tapi itu juga nggak ada apa-apa dibanding Aras. Aras menurut Bima Sakti luasnya besarnya luar biasa, tapi itu juga tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dibanding dengan Aras, dengan matahari, dengan bumi, lah awake dhewe iki gedine kaya apa? Kaya debu. Mila aja kementus dadi menungso sing menus kakean dosa iki jenenge menungso. Mula saiki akeh dosane nggih Pak, Bu. Nggih Pak nggih. Akeh dosane nggih Bu nggih. Nggo sarang-sarang istighfar, Bu. Bu. Sampeyan iki kandhane kok angel teman to. Kula niku adu-adu saka Jawa lho, Bu. Ngandani sampean rene iki lho. Bu, akeh dosane mboten? Akeh dosane mboten? Wah, nggih memper. Kula yakin Pak, iki sing teko iki sing hadir iki yang datang ini ibu-ibu ini pasti banyak yang rondo. Pasti banyak yang jadi janda. Ya Bu, benar Bu. Benar. Masalah. Kenapa Bu kok bapak-bapak cepat mati, Bu? Mergo apa Pak sampean kok awang lanang iki cepat mati, Pak? Pak. Mergo apa? Mergo loro ati terus digawe ibu-ibu. Ya piye awake dhewe iki serba salah, ya Allah. Entuk duit siti diomeli, dikei duit akeh ibu-ibu ora tau matur nuwun. Salah siti diomeli. Nggih Pak, lunga setengah hari. Dina-dina lunga di asile iki Bu 20.000. 20.000 apa? Dina lunga kok entuke 20.000. Entuk apa iki Pak? Ya wis goreng-goreng kendok. Endok iki sapa? Wong lanang kok kaya ngono. Aku wis rekoso temen melu sampean. Wis tahun-tahunan sera karo-karo aku melu loro aku Pak, rekoso aku Pak, sadar rekoso tenan aku Pak. Nisi aku ora dipek kuwe Pak. Aku ora dipek Pak Lurah, ora dipek Pak Baskoro. Seneng uripku Pak. Urip karo kowe kok rekosane rada seneng piye? 20.000 ki entuk apa Pak? Wis kono lah ceplok-ceplok kendok. Ceplok kendok sapa? Kok iki. Hari digoreng kendok to Pak, wis digorengke. Wis kono Pak, kendoke wis mateng, kono do mangan. Isi arep dimangan ngene. Wis diomelene. Endoke aja dientekno, anakmu durung mangan. Masyaallah. Akhire enek loro ati, Bu. Akhire loro ati tekan lever. Akhire mati alhamdulillah. Ngono, kayak Pak alhamdulillah. Masya Allah. Bu, nggih, ngenten niku lho. Bu, tak kandhani, sampai nek kepengin dadi ahli swarga. Kalau kamu ingin menjadi ahli surga, Bu, ketika suamimu pergi,
Pak mau kemana? Mau nderes sawit, mau nderes sawit atau nderes karet. Oh ya Pak ya, ini minumnya jangan lupa. Pak, di tangannya Pak. Masya Allah, Bu, sampean nyium tangan bojone, tangan suami kamu cium, itu pahalanya sama dengan kamu mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Jadi nek bojone sampean ireng, yo Hajar Aswad tenanan kuwi. Hajar Aswad tenanan kuwi. Nek nyambung tangan bojone sampean iku ganjarane padha nyucup Hajar Aswad. Wis, Masya Allah. Sampean maringi natake dahari bojone Bu, sampean mirengke niki. Nggih. Sampean mirengke, sampean natake maringi daharan bojone. Tahu enggak daharan? Apa? Makanan. Menyediakan makanan suaminya sampean, pahalanya itu sama dengan sampean memberi makan umatnya Nabi Muhammad sealam dunia. Alhamdulillah. Itulah pahalanya seorang perempuan yang soleh. Terus bojone bali saka kebon, Masya Allah, Pak copot Pak klambine, copot Pak katoke. Nek sampean ngubah katoke bojone sampean, Bu, tak kandhani, Bu, kalau kamu mencuci celana bojone sampean, celana suaminya sampean, iku 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya sampean. Alhamdulillah. Itu nek sak katok. Lah nek katok pirang-pirang, berarti pirang-pirang derajat. Bilang kok bali saka kene do nyopoti katok bojone nggih, Bu nggih. Ya Pak ya. Pak copot Pak. Oh nopo kumat gue penting Pak ngono. Ya Bu ya. 10 derajat. Iki rodok watu-watu gue. Terus kembali pada sejarah Maulid. Jadi ketika hamil pertama itu Siti Aminah dalam arti 1 bulan hamil Siti Aminah itu Nabi Adam yang datang. Hamil kedua, Masya Allah, yang datang itu Nabi Sis. Hamil bulan ketiga yang datang Nabi Nuh. Hamil bulan keempat yang datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah yang pertama kali melaksanakan sholat duhur. Duhur. Sejarahnya demikian, ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan korban, itu gangguannya banyak sekali Pak. Setan-setan itu potong gudo Bu. Kalau Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu sukses melaksanakan korban. Terus Nabi Ibrahim itu sujud 4 kali. Waktunya pas waktu duhur, terjadilah sholat duhur 4 rakaat yang pertama kali dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tadi Bu. Terus hamil yang kelima, bulan kelima itu datang Nabi Ibrahim, bulan ke-6 datang Nabi Ismail, sampai bulan ke-7 datang Nabi Musa, sampai bulan ke-8 itu Nabi Nabi Yunus, terus kemudian Nabi Isa. Bulan ke-9 podo dungake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bu sejarah Nabi Muhammad. Nek sampean ya beda. Nek sampean meten sing teko iki sapa Bu? Bapake ngono. Ora dungake malah ngono Pak ya. Masya Allah. Beda kita dengan Nabi Muhammad. Mila Nabi Muhammad pun lahir bukan dari biasanya kita manusia lahir. Nabi Muhammad dari perut. Karena apa? Disitulah Allah sudah menjaga kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka disebutkan kata santri tadi, rula kal basar, manusia tapi bukan manusia biasa. Itu Bu maknanya. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita contoh semua perbuatan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara beliau berakhlak, cara beliau menghadapi
musuh, cara beliau menghadapi manusia, cara beliau menghadapi umat. Nabi Muhammad tidak pernah dengan kekerasan, tapi menghadapi siapapun dengan penuh kasih sayang. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau selalu berpesan kepada kita umatnya, hadapilah manusia bukan dengan ilmumu, bukan dengan cara kepintaranmu, bukan dengan cara kepandaianmu, tapi hadapilah manusia dengan penuh kasih sayang. Pesan Nabi Muhammad. Bener nggih Pak nggih? Leres napa mboten Pak? Paham napa mboten Pak? Jadi nek sampean ngadepi kancane tanggane sing atos ku aja karo otot Pak. Nek karo otot padu sampean. Aja karo ilmune sampean. Kafir, aja. Aku ngaji dhisik ngene, ora kena. Wah, padu Pak. Tapi hadapilah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kewelasan. Insya Allah kalau kita menghadapi sesama manusia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kewelasan, pasti manusia itu mau tidak mau pasti menerima apa yang kita berikan. Allahumma amin. Lah caranya bagaimana supaya kita bisa menghadapi penuh kasih sayang? Ya mondok kuwi Pak. Bu, sampean ki bejo banget Bu, anak wis mondok nang kene. Untung sekali sampean. Nek bojo ki cara Jawa, cara Indonesia apa? Apa Pak Baskoro? Bejo iki apa? Apa Pak bejo? Ya beruntung ya Pak ya, beruntung. Beruntung sekali sampean Bu, anaknya mau mondok Bu. Eling Bu, karena di pondok ini sampai jangan anggap enteng pondok pesantren ini Pak. Ojo sampai remeh, ojo sampai enteng ke, ojo sampai gampang ke. Suatu pondok pesantren ini, adanya pondok pesantren ini adalah amanah dari Allah. Ya, dari Allah. Kenapa kok amanah dari Allah? Karena pondok pesantren lah yang mengajarkan tentang ilmu-ilmunya Allah. Gitu loh Bu. Paham Bu? Jadi pondok pesantren inilah mengajarkan ilmu-ilmunya Allah, yang memberitahu cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pondok pesantren dari dulu sampai sekarang, ya itu tugasnya pondok pesantren. Dalam arti kata lain tafaqoh fiddin, untuk memintarkan agama. Adapun ilmu yang lain, misalnya matematika, kedokteran, fisika dan lain-lain, ini adalah ilmu tambahan. Maksudnya piye Bu? Nek sampean duwe anak jadi dokter, ya tidak lepas dari agama. Penting tuh Pak. Sampean jadi orang ilmuwan, ya juga mempunyai ilmu agama, bisa baca kitab. Inilah fungsi pesantren. Jadi maka dari itu sampean ojo gampang ke ilmu pesantren. Tapi walaupun Bu, Pak, sampean delok putra-putrane sampean kaya ngono kuwi, nek ngaji turu, nek arep sekolah males-malesan ora adus, anane turu-turu, terus nangis, meneng wae nang pondok. Tapi kalau dia lama sekali di pondok Pak, di pondok Pak, insya Allah yakin Pak, saat putra-putrane sampean jadi mulia akhirnya Pak. Kata Bu, di pondok luar biasa Pak. Kita baca Al-Quran, Allah meridhoi. Kenapa? Membaca Al-Quran. Kenapa? Mempelajari Al-Quran. Allah ridho. Allah memberi rahmat. Terus anak sampean mempelajarkan hadis Kanjeng Nabi, senang memberi syafaat. Kenapa? Ini pelajari hadis. Subhanallah. Anak sampean membaca kitab, pengaruh dia mendoakan. Yang mengatap ini loh Pak, ini bukan orang sembarangan, wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, yang pilih Allah. Ini mendoa anak sampean. Kenapa? Membaca kitab kuningnya, mempelajari kitab karangannya. Paham nggak Pak? Lah terus nanti kalau sampean serono, Bu, mengko nek sampean serono, diceluk nang Gusti Allah, dipanggil oleh Allah, alias sampean gitu loh Bu. Pak, ciri-ciri wong arep mati ngerti ora Pak? Bu, ciri-ciri wong arep mati ngerti ora? Tanda-tanda niki siji, nek lungguh ngene iki senderan. Ah, iki ciri-ciri wong arep mati kuwi Pak. Loh, saya nggak percaya.
karena sudah tidak kuat lagi nyonggo awak. Jadi harus senderan. Wah, aku ciri-ciri wong arep mati wi. Jadi nek ana wong sing lungguh senderan, aku berarti wis hati-hati wae, Pak. Bu. Ya contohnya kayak pitik lho, Pak. Pitik sampean lho, Pak. Nek wis arep mati kan turu wae. Nah, aku nek wong ngantukan arep turu wae, aku berarti wis arep mati. Bu. Ini namburi kono nek ana ngantukan ngene berarti wis arep mati. Hati-hati lho, Bu. Kowe pitik iki lho, Pak. Nek wis arep mati kan ngene wae. Kan ngenten. Bener apa mboten? Nah, jadi nek ana wong ngantukan kuwi ya kuwi berarti arep. Nah. Bu. Pak, nek wong mati ku, Pak. Masya Allah, Pak. Sakit banget lho, Bu. Iki koyo ngendikan Kanjeng Nabi, katanya Nabi, orang sakit, orang mau mati itu ya, nyawa-nyawa keluar itu, Pak. Bu. Itu macam disilat-silat 1000 kali. Awak itu disilat-silat kayak pisau Inggris ya. Pesewu, Bu, 1000 kali itu disilat-silat. Sakitnya luar biasa. Itu nek wis arep mati. Milo nek sampean ya, Masya Allah. Ngeri kali, Pak. Sadurunge lara kuwi, Pak. Iki sikil iki wis anyes, Pak, Bu. Ini sikil tuh dingin. Terus naik tambah dingin. Ngono lho. Lah jadi nek sikil sampean saiki adem, Pak, anyes, yo hati-hati kuwi, Pak. Ente sing anyes mboten niku. Bu. Itu kalau mau mati itu kaki adem. Naik nanti sudah naik ke betis adem anyes. Naik ke pahanya juga adem anyes. Naik ke perut adem. Wis naik tenggorokan ini matanya sayu, ini kupingnya dingin sekali. Jadi nek kau pengen sampean saiki dingin, yo hati-hati kuwi, Bu. Ada yang dingin enggak, Pak? Coba dipegang Pak kupingnya, Pak. Hati-hati loh, Pak. Wis ngek ngono kuwi. Masa Allah. Lah akhiriku ya anu, Pak. Wis nek wis mati, blek itu metune roh sakitnya luar biasa. Nek sampean kok ora iman karo Gusti Allah, kok ora ana pitulung saka Gusti Allah, kok ora ana pitulung karo anak-anak sampean sing mondok iki, wah, ngandat matine sampean, Pak, Bu. Ngendat, ngerti nggak ngendat? Ngono. Tapi gandeng anak-anak sampean ki mondok nang pondok pesantren Pak Haji Sugianto ki, masyaallah. Bu, dituntun, Bu. Bila sampean wis najak Covid, anak sampean maca Quran, anak sampean donga karo Gusti Allah, diijabahi karo Gusti Allah. Dadilah metune runi sampean nyes ilang koyo ngono, Pak. Insya Allah. Itu jadi ya, selalu didoakan orang tuanya. Unek sampai serono, anak sampai tabah. Kenapa? Mendapat ilmu kesabaran dari pondok pesantren. Masya Allah. Sampai dibaca ke Yasin. Kenapa kok dibaca ke Yasin? Kanjeng Nabi ngendika, man qara'a suratal Yasin tsumma wahaba li amwat atqa Allah taala bi adadi dzalika harfan wa ayatan. Barang siapa yang membaca surat Yasin kemudian pahalanya ditujukan kepada yang sudah meninggal, maka Allah akan kasih pahala kepada orang yang puasa, kepada orang yang sudah meninggal, dan orang yang membaca itu dengan pahala dengan hitungan surat dan huruf Yasin yang dibaca. Allahumma. Ketika ada anak ya membaca surat kulhu sebanyak 3 kali, kemudian pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggal atau orang tuanya yang sudah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada orang yang sudah meninggal dengan hitungan orang meninggal yang ada di muka bumi. Alhamdulillah. Masya Allah. Itulah hebatnya mergo anak sampean mondok di pesantren bisa mendoakan kita ketika kita nanti tidak ada. Allahumma amin. Terus dek santriwan santri putri Pak Haji Sugianto ya, saya pesan kamu jangan berkecil hati jadi santri. Ingat, pendiri negara Indonesia ini semua sebagian besar dari santri. Contoh Pangeran Diponegoro ini adalah seorang santri, Pak. Pangeran Diponegoro. Muridnya siapa? Mbah Tahal, Mbah Soleh Darat, Mbah Ngadi Wongso. Ini
guru-gurunya Pangeran Diponegoro. Terus ada lagi perempuan, siapa yang menjadi santri pahlawan Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Muridnya siapa? Muridnya Mbah Soleh Darat Semarang, Jawa Tengah. Waktu itu Mbah Soleh lagi diam duduk membaca kitab tafsir. Akhirnya Raden Ajeng Kartini sowan. Mbah Soleh, Mbah Yai, penjenengan itu tiang alim, kamu itu adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat pandai. Mbok yo kamu mengarang tafsir Al-Quran dengan berbahasa Jawa, sehingga nanti untuk memudahkan rakyat Indonesia, rakyat Jawa untuk mempelajarinya. Mbah Soleh mikir, bener iki bocah iki. Akhirnya iya nduk, tak usahake, aku kok gumun, kowe kok ndek ide yang sangat baik, baik demikian. Akhirnya besoknya dikarang tafsir Coro Jawa oleh siapa? Mbah Soleh Darat Semarang. Terus siapa lagi? Cut Nyadin adalah seorang santri. Siapa lagi? Jenderal Sudirman, seorang santri. Siapa lagi? Bung Karno, seorang santri. Santri siapa? Mbah Holil Bangkalan Madura. Jadi pendiri bangsa ini, pendiri negara ini, itu adalah seorang santri. Paham gak, Dik? Jadi sampai ojo cilik hati, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan berkecil hati memondokkan anaknya. Santri itu adalah seorang yang hebat. Nek nggak ada santri, mungkin negara ini tidak akan berdiri. Soalnya yang mendirikan ini adalah pahlawan-pahlawan santri. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, ini asalnya dari Rendeng, Jawa Tengah. Muridnya siapa? Muridnya Mbah Kiai Zarkasi, Jawa Tengah. Itu Pak. Terus siapa lagi? Jenderal Sudirman. Terus siapa lagi? Mbah Hasyim Asy'ari. Itu seorang santri, bukan santri lagi, seorang ulama. Paham gitu? Jadi Pak, sampai doakin. Dan sampean itu Pak, beruntung sekali mempunyai anak sing gelem mondok. Karena kalau anak santri kerasan di pondok itu adalah suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hidayah Dik santri. Sampai mondok nang kene kerasan, iku hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mesti disayang Allah. Kenapa? Sampai mau mempelajari ilmu Al-Quran, mau mempelajari hadis, mau mempelajari hukum-hukum fikih, mau ibadah, sholat berjamaah, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidayah Pak. Jadi ini ono uang kok ora kerasan nang pondok, itu hidayah yang tertunda. Paham ya Pak G? Jadi maka dari itu harus bangga jadi santri. Hidup hari santri. Nggih Bu nggih. Didongake Bu. Didongake putrane supaya sesuk iso ndongake sampean. Bu. Nek sampean ku nek wis ora ana Bu sapa nek sira ndongake nek ora putra-putrane sampean kuwi lho sing mondok Bu. Sing wacake Yasin, sing tahlil ki, sing ndongake ku putrane sampean. Padahal Pak, Bu, tidak ada yang bisa meringan atau merubah ketentuan Allah kecuali doa. Itu loh Bu. Sampean sing mau harus dibendoni karo Gusti Allah, harus disiksa karo Gusti Allah, harus dibidak-bidak karo malaikat. Mergo doanya anak sampean di pondok, akhirnya malaikat mundur. Tidak jadi menyiksa. Alhamdulillah. Pak, sampean ingin ini loh Pak, nek wong arep mati ku sakit Pak, tenan Pak, sakit yang luar biasa Pak. Kenapa kok harus didoakan? Karena saking sakitnya. Sakitnya bagaimana Pak? Malam pertama nek wong mati iki irung lo, bolongan irung Bu, bolongan kuping, bolongan mata, bolongan mulut, semua bolongan itu mengeluarkan darah Pak. Hari pertama itu. Hari kedua, walah Masya Allah, ini semua pada bernanah. Hari ketujuh, ikut perut ini pecah Pak. Bu, nek wong mati sesuk hari kepitu iki perut iki pecah. Hari kelanjutnya sampai ke 40 hari iki kulit, balung, tulang itu pisah Pak, sudah pisah semua. Sudah hancur lebur.
Lah sakitnya seperti ini Bu, Pak, tak kandani, itu tidak ada yang bisa merubah kecuali doa-doanya anak-anak yang anak-anak yang di pondok pesantren. Paham ya Bu ya? Sampai ini orang ngandel jajal wae sampai rasa sholat, rasa poso, rasa mondok ke anake jajal lek mati ni sampean loro ni naudzubillah rekoso sampean rekoso nang dunya apa ni sesuk nang alamku kupur ke rekoso ni wahnun alahwanin rekoso mbah ni rekoso anu kata sebuah hadis. Masya Allah. Jadi hati-hati nggih Bu nggih. Bu, Pak, kudu bunga nggih nggih. Kamu harus kerasan, harus prihatin, harus istiqomah bagaimana ya, walaupun kamu diem aja di pondok sini ya toh, kamu SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, insya Allah suatu hari nanti pasti kamu akan menjadi orang yang sangat bahagia. Paham nggak Bu? Paham nggak Dek? Tak beri contoh, kamu tahu ubi Dek? Tahu ubi? Lah ubi itu, pohon ubi itu kalau ditancapkan di tanah, terus didiamkan di tanah sampai waktu yang lama, setahun, ya kan? Kemudian kamu ambil ubi ini, pasti dia sudah berbuah. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Karena apa? Ditancapkan di tanah dengan waktu yang lama dan istiqomah. Tidak beda dengan apa pohon ubi kamu tancapkan Pak, sampai tancap ke nang lemah, terus sampai cabut, dorong nak seminggu sampai cabut, sampai pindah maning, terus dorong nak sebulan sampai cabut maning, sampai pindah maning, ora berbuah tapi malah mati. Santri ya begitu Bu. Sampai pondok kan di Haji Sugianto sini mulai SD sampai SD SMP sampai SMP SMA sampai SMA sampai perguruan tinggi sampai kapanpun dengan waktu yang lama pasti nanti hasilnya akan berbuah. Itulah namanya al istiqomah turidul karomah. Yang namanya istiqomah itu akan melahirkan karomah. Makalah lain mengatakan aituridul barokah. Yang namanya istiqomah itu nanti akan melahirkan keberkahan. Maksudnya bagaimana? Sampai meneng wae koyo ngene nang kene, insyaallah nanti akan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, saya minta bacaan surat Al-Fatihah untuk santri-santri sini ya Pak ya. Muka-muka santri-santri sini mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma. Maslahat dunia akhirat. Allahumma. Dan mendapat keberkahan dari para alim ulama. Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidjalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah barakatan fi hadzal masjid Allah wa sa'adatan fi hadzal masjid Allah wa rahmatan fi hadzal masjid Allah. Allahumma iktihajatina huwa maqsudina Allah. Allahumma iktihajatina huwa maqsudina Allah. Allahumma iktihajatina huwa maqsudina Allah. Khususan hajati man hadara fi hadzal majlis wa hajati Bapak Haji Yopi Arianto beserta anggotanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, taj'alu fiha ya Allah, taj'alu fiha hadal mahad Hadi Sugianto ya Allah makmuron binur wal huda wa rahmah wal istiqomah wa kasratil
talamid wal arjak wasihah wal afiyah wal futwah wal fuyudot wa ala alihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Sekian dan terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.